Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan cara membuat prototipe irigasi tetes dengan menggunakan selang. Baik, untuk mempersingkat waktu, teman saya akan menjelaskan apa itu irigasi tetes dan cara pembuatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih itu irigasi sederhana. Nah, irigasi sederhana itu merupakan jaringan irigasi yang tidak dilengkapi oleh bangunan ukur maupun pintu irigasi. Nah, di sini telah kami letakkan yaitu irigasi yang akan kami rakit, irigasi sederhana tetes menggunakan selang. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih irigasi tetes sederhana itu. Nah, irigasi tetes sederhana merupakan sistem irigasi yang pemberian airnya melalui pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tekanan tertentu, di mana air yang keluar berupa tetesan-tetesan langsung pada daerah perakaran tanaman. Bisa kita lihat di sini telah kami sediakan irigasi yang akan kami rakit. Di sini ada selang. Di sini ada selang sepanjang sekitar 1 meter, dan untuk selang cabangnya ini panjangnya sekitar 20 cm. Dan di sini bisa kita lihat ada galon air. Di sini berfungsi untuk sebagai penampung air atau tandon air. Dan di sini bisa kita lihat ada keran air yang fungsinya untuk membuka atau menutup saluran air yang akan dialirkan ke tanaman. Dan di sini ada kami letakkan polybag, ada 4 polybag. Di sinilah sebagai media tanam yang akan kami salurkan air dari irigasi yang kami rakit. Mungkin untuk perakitannya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Ya, yang pertama seharusnya kita merakit dulu selang untuk infusnya. Tetapi di sini kami sudah menyiapkan dari rumah dan sudah kami tempel untuk cabangnya juga. Jadi kemudian saya tinggal langsung menyambungkan selang ini ke keran dari galon yang sudah ada. Bisa kita lihat sama-sama di sini para teman kami sedang merakit irigasi tetes menggunakan selang. Dan di sini itu ada kayu, dan kayu ini fungsinya untuk sebagai penumpang dari selang tersebut. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk dari irigasi tetes yang kami buat. Nah,
Kemudian airnya tinggal kita salurkan dari galon menuju ke setiap tanaman. Mekanisme dari irigasi tetes yang menggunakan selang ini. Nah, untuk airnya ini dia akan saat keran dibuka akan mengalir ke selang-selang bercabang. Bisa kita lihat airnya mengalir. Nah, airnya akan mengalir ke selang-selang yang bercabang untuk jatuh ke permukaan tanah. Begitulah mekanisme dari irigasi tetes yang menggunakan selang yang bisa kami buat. Nah, apa sih manfaat dari penggunaan? Sudah Pak, tapi ada yang tinggian ini. Hah? Kegunaan dari irigasi tetes ini untuk menghemat penggunaan air pada tanaman. Yang kedua, menghilangi kehilangan air yang begitu cepat akibat penguapan dan infiltrasi, serta membantu memenuhi kebutuhan air tanaman pada awal penanaman sehingga juga akan meningkatkan pemanfaatan untuk hara tanah oleh tanaman. Mungkin yang kami buat ini adalah irigasi tetes di skala kecil. Bisa saja kami buat irigasi tetes di skala besar, namun tidak menggunakan galon air, tapi menggunakan tong besar yang berukuran 200 liter dan menggunakan bantuan mesin pompa juga gitu. Jadi biar keluar airnya itu pun teratur gitu. Dan ada pun kelebihan dan juga kekurangannya. Mungkin tadi kelompok sebelumnya sudah menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Dan ini kami ingin menambahkan juga untuk kelebihannya. Kelebihan dari irigasi tetes ini, efisiensi irigasi tetes relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sistem irigasi lainnya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, jika air yang ada di dalam tong itu kotor, mungkin bisa terjadi penyumbatan pada aliran irigasi tersebut. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami persilakan. Amalia dari kelompok 2. Dari apa yang saya lihat, tanaman jawol terlalu banyak mendapatkan air dibandingkan tanaman yang berada di ujung irigasi. Dan menurut saya itu akan menyebabkan kerugian bagi para petani. Nah, jadi bagaimana solusi dari kalian untuk irigasi tersebut? Ya, yang lain? Ada lagi? Cuma amarah aja. Namanya? Nama saya Sri Rahayu dari kelompok 2. Di sini saya dari kelompok 3. Saya bertanya, kita menggunakan irigasi tetes menggunakan selang infus, bisakah diperhitungkan persentase dari debit air tersebut? Karena kan setiap tanaman itu airnya itu kan berbeda-beda kebutuhannya seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya yaitu misalkan dilakukan presentasi dari air yang keluar dari irigasi tetes. Nah, untuk irigasi tetes itu pada umumnya lajunya sangat rendah dan itu keluar airnya 2 sampai 20 liter per jam. Itu mungkin kalau yang secara umum itu yang tandan airnya itu adalah tong. Tapi kalau misalnya tandan airnya hanya ini, mungkin itu kurang. Jadi tidak sampai 2 sampai 20 liter per jam. Mungkin bisa sampai 1 sampai 10 liter per jam. Begitu. Pertanyaan dari Kak Aka. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aka. Solusi agar tanaman mendapatkan air secara merata. Nah, untuk mendapatkan air secara merata, di sini kan kita menggunakan keran gitu ya Kak. Jadi saat kita
mematikan kerannya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita hidupkan keran itu dari jam 8, kita mau matikan itu jam 10, kita bisa aja. Jadi karena ada kerannya itu. Untuk di sini kita supaya aliran airnya itu sama merata, mungkin di bagian ini kita memberikan penyangga seperti bambu agar tekanan airnya itu merata. Kalau di sini tekanan airnya tidak merata dikarenakan bagian ini terlalu lengkung, kurang tinggi. Jadi akan lebih baiknya diberikan penyangga agar airnya itu sama merata, aliran airnya sama. Dan mungkin dari kawan-kawan saya yang lain ada yang ingin ditambahkan. Kan yang di apa itu dia cuma miring orang gini, jadi kan yang di bawah ini cuma ada karang itu kayak mana? Bukan, ya contohnya seperti ini kan. Karena dia kurang tinggi makanya aliran. Apakah jawaban kami tadi dapat? Berarti ini kelemahan sistem ini dia itu tadi ada kelemahannya. Baik, sekian pemaparan presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.